Ya sementara klien kita sudah melakukan memenuhi panggilan dari kepolisian untuk klarifikasi. Lalu mungkin selanjutnya ada pemanggilan, tapi itu kan diserahkan kepada kepolisian lah. Jadi gini, saya juga baru dengar klarifikasinya dari pihak yang bersangkutan ya. Saya simak ada beberapa poin yang sepertinya harus saya tanggapi. Satu, mengenai salah alamat. Dalam perjanjian yang bersangkutan itu jelas redaksionalnya yang bersangkutan itu untuk dan atas nama perorangan. Jadi ada dua pihak di situ, pihak Tina pribadi dan pihak David untuk dan atas nama perorangan. Itu redaksionalnya. Kalau memang perjanjiannya dengan PT, seharusnya PT Atracana dengan Lina. PT Atracana diwakili oleh siapapun itu. Yang jelas harusnya direktur atau direktur utama, ya kan. Itu satu. Kedua, kalau untuk urusan salah alamat, semua yang perjanjian maupun progres pekerjaan itu antara Lina dengan David. Jadi David laporan terus sama Lina, David yang approaching terus sama Lina, David yang menjanjikan terus sama Lina. Lalu juga mengenai kekhawatiran bagaimana kalau ini proyeknya gagal, dari pihak David itu terlapor juga menyatakan bahwa tenang, nanti rumah saya akan dijual untuk nutupin kalau misalnya ini gagal. Dan itu juga tidak kejadian, ya kan? Rumahnya ternyata sudah dijual tapi tetap itu untuk urusan salah alamat. Jadi menurut saya tidak ada salah alamat, gitu kan? Dan itu dokumen udah kita serahkan di kepolisian. Kita udah serahkan semuanya, bukti-buktinya, gitu. Kedua, untuk urusan mediasi, yang bersangkutan kan bilang pernah ada mediasi sebelum pelaporan. Saya sudah berkali-kali bilang, memang ada seseorang yang mengaku sebagai penengah kepada kita, tapi pada saat kita mintakan mana surat penunjukan resminya, tidak bisa menunjukkan. Kedua, ada katanya lawyer, kita diminta bersurat ke sana, tidak ada surat kuasa yang diberikan kepada kita. Baru setelah pelaporan itu hari Kamis, hari Jumat malam ya, ada lawyer yang memberikan surat kuasa kepada kami. Nah dari situ baru kita bisa komunikasi, tapi itu sesudah pelaporan ya. Sebelumnya karena kita nggak tahu mau kirim kemana, akhirnya kita melakukan pelaporan. Setelah kita kirim ke alamat sesuai perjanjian, ternyata sudah pemilik baru, tidak ada di situ. Gitu. Nggak mungkin dong kita berkirim surat sama yang nggak jelas siapanya, kecuali yang bersangkutan telepon sama klien kita, Lin, kalau misalnya perkara ini atau persoalan ini nanti si A ya yang akan mewakili saya. Kalau ada itu oke. Ini kan nggak ada. Tiba-tiba ada yang mengaku sebagai penengah atau wakil atau siapapun, tapi nggak ada suratnya ya. Saya nggak mungkin dong sebagai kuasa hukum saya bersurat ke sembarang orang, nggak mungkin dong. Ya kan begitu. Intinya begitu. Ada dua itu aja yang akan saya tanggapi ya. Selebihnya itu urusan polisi lah. Silahkan aja mau bilang ini perdata, silahkan. Mau bilang ini adalah teman-temannya yang melakukan, gitu kan. Ya intinya gini, itu perusahaan bukan milik seorang toh, pastinya milik beberapa orang. Betul. Dan kita laporkan beberapa orang itu, termasuk diantaranya David, gitu. Dan dia bukan hanya direktur di situ. Dokumen itu bisa kita dapatkan dari Kemenkumham, dokumen resmi yang umum. Kita bisa dapatkan itu kalau ke websitenya Kemenkumham, ketik nama PT tersebut, nanti kan kelihatan tuh pemegang sahamnya siapa, direkturnya siapa,
gitu. Jadi bukan hanya direktur, tapi dia juga pemilik di situ. Dia punya saham di situ. Ya kalau dia bilang perusahaan yang bertanggung jawab, dia perusahaan itu. Kita sudah melakukan mediasi dari yang setelah pelaporan itu, kita intens nih antar lawyer. Cuma sampai sekarang belum ketemu titik sepakatnya di mana. Karena kan dari pihak Lina intinya simpel sih, kembalikan aja lah. Apa yang menjadi kewajiban kembalikan. Gitu. Ya kita serahkan aja semuanya, tapi tidak mau menutup kemungkinan adanya perdamaian gitu. Itu aja.